Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan meningkatkan kekuatannya di tengah berkah dari mata air ajaib. Dan pil ajaib di tubuhnya telah memadatkan pola ke-8. Namun selama pelatihan ini tidak ada yang namanya ketenangan. Iblis-iblis di lantai 2 mulai bermunculan dari mata air ajaib satu persatu. Mereka merangkak keluar ke arah Xiaoyan yang masih duduk bersila dengan mata terpejam. Melihat pemandangan ini, Senju mengambil inisiatif bertindak untuknya. Jelas dia akan melakukan hal-hal seperti mengambil hati Xiaoyan. Bagaimanapun hidupnya berada di bawah kendali Xiaoyan. Adapun Taiking dia tetap berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Sampai ketika sang ratu muncul di sisi Xiaoyan, barulah dia mengambil langkah besar karena takut disalahkan. Xiaoyan terus berlatih dan sang ratu menjaga di sampingnya. Dia tidak akan membiarkan Xiaoyan mengalami kecelakaan apapun. Mata air ajaib memanjang hingga ke puncak gunung di ujung terjauh. Adapun pintu cahaya menuju lantai ketiga itu terletak di puncak gunung. Setelah Xiaoyan menyelesaikan penyerapannya, dia bergerak mendekati kaki gunung. Di antara puncak gunung yang diselimuti kabut abu-abu ini, dia bisa mendengar raungan satu demi satu. Dapat dilihat bahwa ada banyak iblis penjaga di puncak gunung ini. Tetapi Xiaoyan tidak perlu repot-repot mengambil tindakan. Ini karena ada Senju dan Taiking sebagai pembantu terbaiknya. Di sepanjang jalan, Senju dan Taiking membuka jalan untuk Xiaoyan. Kekuatan keduanya tidak perlu diragukan. Taiking berada di langkah kelima keabadian Kaisar, sementara Senju berada di langkah ketiga keabadian Kaisar. Dengan kekuatan seperti itu tidak ada iblis yang bisa menjadi lawannya. Xiaoyan terus bergerak ke depan tanpa halangan. Sesampainya di puncak gunung, semua iblis di lantai 2 ini telah terbunuh tanpa terkecuali. Namun sebelum memasuki lantai ketiga, Xiaoyan tidak lupa untuk duduk bersila dan menyerap kabut abu-abu di sini. Seperti yang kita tahu bahwa kabut abu-abu ini mengandung sumber energi dan energi iblis. Aura yang terpancar dari tubuhnya benar-benar hanya Dewa Dou. Gumam Taiking menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh. Terkadang kekuatan Xiaoyan sangat kuat dan terkadang hanya seorang Dewa Dou asli. Ya, dia benar-benar aneh. Tapi aku curiga yang kita lihat saat ini hanyalah klonnya. Dengan kata lain, tubuh keabadian fisik sebelumnya merupakan dirinya yang sebenarnya. Ucap Senju mengangguk dan menganalisis dengan suara rendah. Itulah kemungkinan terbesarnya. Jika faktanya seperti itu masih masuk akal. Tetapi jika sebaliknya kurasa hampir tidak mungkin. Tidak ada dalam sejarah di mana seorang avatar jauh lebih kuat dari tubuh aslinya. Ucap Taiking sedikit mengangguk. Untuk sementara keduanya hanya bisa menunggu Xiaoyan berlatih. Tapi ngomong-ngomong, dia dan ketua kuil Zuchi benar-benar mirip. Ucap Senju. Dia selalu ingin mengajukan pertanyaan ini. Namun dia tidak pernah berani berbicara. Taiking lalu berkata, ini lebih dari kemiripan. Kecuali untuk pakaian dan gaya rambutnya, semua hal lainnya termasuk fitur wajahnya sama persis dengan ketua kuil. Seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Aku curiga dia seharusnya menggunakan teknik mengubah wajah untuk dengan sengaja mengubah wajah klonnya seperti ketua kuil. Ucap Taiking. Senju juga merasa bahwa apa yang dikatakan Taiking masuk akal. Lalu apa rencana kita sekarang? Tanya Senju dengan suara rendah. Taiking memandang Xiaoyan, lalu dengan hati-hati melirik sang ratu yang berdiri di samping Xiaoyan. Aku hanya bisa mengambil langkah dan menonton. Ucap Taiking. Senju juga menghela nafas panjang ketika mendengar kata-kata itu. Mereka berdua mungkin tidak bisa tinggal di lantai 2 dan menunggu dengan damai seperti yang mereka inginkan. Melihat penampilan Xiaoyan, dia pasti ingin pergi membawa mereka ke lantai yang lebih tinggi. Dan mereka hanya bisa bertindak patuh sebagai pembantu Xiaoyan. Pada saat ini setelah beberapa lama, aura agung terpancar dari tubuh Xiaoyan.
Bintang Daoqi yang memadat di meridiannya sudah mencapai 900 juta. Xiaoyan akhirnya berhasil menembus ke tahap tengah Dewa Bintang 9. Apakah dia membuat terobosan? Aku ingat ketika aku pertama kali melihat avatarnya, dia masih memancarkan gelombang Dewa Bintang 8. Sekarang dia dipromosikan menjadi Dewa Bintang 9 dengan sangat cepat. Sepertinya bahkan avatarnya juga sangat berbakat. Ucap Taiking sedikit mengangkat alisnya. Sampai sekarang dia masih menilai bahwa tubuh Dewa Xiaoyan merupakan avatarnya. Hampir kebanyakan orang akan berpikir bahwa tubuh Ka'bah dan fisik Yuan Shen adalah tubuh asli Xiaoyan. Dan Xiaoyan sengaja menggunakan tubuh dewanya, yaitu sengaja membingungkan publik. Dan tampaknya efeknya sangat bagus. Mereka yang melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya akan dibutakan oleh aura Dewa Dao yang memancar darinya. Dengan cara itu mereka akan terlalu meremehkan Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan akan memainkan gelombang permainan babi memakan harimau. Orang ini terlalu berbahaya, ucap Senju berbisik kepada Taiking. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya menatap Senju dengan dingin. Maksudku adalah menara pembantaian di tingkat yang lebih tinggi terlalu berbahaya. Di sana pasti ada banyak iblis kuat, ucap Senju segera berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Xiaoyan berdiri lalu melihat ke arah sinar cahaya yang mengarah ke lantai 3. Ayo pergi ke lantai 3, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan menatap Senju dan Taiking, memberi isyarat agar mereka maju lebih dahulu. Keduanya tidak punya pilihan selain memimpin ke arah sinar cahaya. Xiaoyan juga mengikuti mereka dari belakang. Saat berikutnya sosok keduanya menghilang dari lantai 2 menuju lantai 3. Hehehe, dia sepertinya tidak mengikuti kita. Dia pasti takut, ucap Senju ketika tidak melihat sosok Xiaoyan di lantai 3. Dia hanya melihat Taiking di sampingnya. Hahaha, kita bebas lagi, ucap Senju lagi tertawa bahagia. Sungguh? Lalu beritahu aku seberapa bebasnya kamu, ucap sebuah suara samar terdengar di belakang Senju. Dan Senju tiba-tiba membeku. Nyatanya setelah Xiaoyan benar-benar memasuki sinar cahaya, dia dipisahkan lagi untuk sementara. Hanya saja sang ratu ada di sana. Dia mengendalikan situasi untuk memindahkan teleportasi Xiaoyan ke tempat keduanya. Wajah Senju menunjukkan kepahitan. Dia menyesal sudah mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan Xiaoyan dengan sembarangan. Ayo pergi, masih terlalu dini bagimu untuk bebas, ucap Xiaoyan menggerakkan tubuhnya dan mulai menjelajahi lantai 3. Senju memandang Xiaoyan yang tidak memarahinya. Dia menutup mulutnya dan segera mengikuti di belakang Xiaoyan dengan hati-hati. Pada saat ini lantai 3 penuh dengan mayat iblis. Jelas seseorang telah datang ke sini selangkah lebih maju dari mereka. Ketika kekuatan jiwa domain Xiaoyan menyebar, dia mendapati bahwa tidak ada nafas kehidupan di tempat ini. Di depannya hanya ada pohon besar yang tumbuh dengan batang merah dan daun merah. Tapi pohon-pohon itu gundul dan tidak ada yang tersisa. Jelas telah dikikis oleh orang-orang yang datang ke lantai ini sebelumnya. Setelah memastikan tidak ada harta berharga, kelompok Xiaoyan memasuki lantai 4 secepat mungkin. Tetapi hal yang sama berlaku untuk lantai 4. Harta di sini sudah diambil lebih dulu dan tidak ada yang tertinggal. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Selain dipromosikan ke tengah tahap Dewa Bintang 9, pil ajaib di tubuhnya juga memadatkan pola ke-8. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang persyaratan untuk memasuki setiap tingkat di lantai menara pembantaian. Apa yang menjadi masalah adalah Senju tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 5. Oleh karena itu mereka hanya bisa tinggal di lantai 4 untuk sementara. Untungnya beberapa iblis kuat belum terbunuh. Setelah Senju membantai mereka semua, pil ajaib di tubuhnya akhirnya ditingkatkan menjadi 3 pola. Baru kemudian mereka bisa memasuki lantai 5. Sebelumnya Xiaoyan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Sehingga beberapa lantai di menara pembantaian sudah disapu bersih oleh kelompok lain. Untuk Xiaoyan, energi iblis adalah yang kedua.
Tetapi ciptaan ini juga mengandung sumber energi yang sangat murni. Sekarang dia telah menembus tahap tengah dari Dewa Bintang 9 dan jarak dengan keabadian Kaisar sudah tidak jauh lagi. Di lantai 5 tidak lagi kosong seperti lantai-lantai sebelumnya. Ada banyak orang kuat yang terhenti di sini. Setelah kelompok Xiaoyan memasuki lantai 5, mereka tidak langsung bergerak. Lantai 5 dikelilingi kabut abu-abu. Namun sekilas terlihat ada 100 batu tablet berwarna darah. Dan saat ini ada sosok berserakan yang duduk bersila di depan tablet batu tersebut. Semuanya terfokus dengan mata tertutup, seolah-olah mereka dalam masa tercerahkan. Pemandangan damai semacam ini bisa dikatakan sangat langka. Xiaoyan dengan santai berjalan mendekati salah satu tablet batu. Setelah itu kekuatan jiwanya melonjak keluar. Skill bertarung keberuntungan kelas atas, gumam Xiaoyan. Ternyata semua tablet batu ini merupakan skill bertarung. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ada ratusan tablet batu di sini. Ini adalah tempat warisan pertama dari Raja Iblis Tianhe. Siapapun yang mampu datang ke sini akan memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba melihat sebuah tablet batu menghilang. Ada 2 orang duduk bersila di depan tablet batu yang menghilang. Salah satu dari mereka membuka matanya yang merah, sementara yang lain bernapas dengan tenang. Sialan, dia benar-benar menyadarinya lebih dulu, ucap salah satu orang itu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Sepertinya setiap tablet batu hanya dapat dimiliki satu pemilik. Siapapun yang memahaminya terlebih dahulu akan mendapatkan seni bela diri di dalamnya. Namun untuk Xiaoyan dia tidak begitu tertarik. Itu karena di dalam pagoda emas ada lantai skill bertarung yang semuanya secara khusus disiapkan oleh Zuzang untuknya. Jadi tidak heran jika Xiaoyan meremehkan skill bertarung di sini. Ayo jalan, ucap Xiaoyan. Pergi, ucap terkejut Senju. Secara alami Wuzan tidak rela. Meskipun dia adalah keabadian Kaisar langkah ketiga, tetapi dia tidak bisa mengabaikan skill bertarung di depannya. Tepat ketika Xiaoyan bergerak pergi, sosok cantik sang ratu tiba-tiba muncul begitu saja di sampingnya. Pemandangan ini semakin membuat Senju membeku. Dia tidak bisa merasakan aura dari sang ratu. Juga tidak tahu bagaimana sang ratu bisa datang dan pergi di menara pembantaian sesuka hati, yang bahkan tanpa memasuki pintu teleportasi. Sang ratu lalu berkata, "Semua harta ini milik pribadi Tianhe. Tidakkah sang suami ingin melihat salah satunya?" Tanya sang ratu. "Kalau begitu mari kita lihat dulu. Aku tidak tahu apakah ada yang istimewa dari skill bertarung ini," ucap Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Aku ingat Tianhe memiliki keterampilan bertarung yang disebut bayangan cahaya iblis Tianhe. Meskipun belum mencapai tingkat kuno tetapi itu cukup menarik. Skill bertarung ini dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan unik Raja Iblis Tianhe. Mengubah wujud Tianhe menjadi monster raksasa. Sang suami memiliki tubuh fisik yang kuat. Kurasa skill bertarung ini akan sejalan dengan gaya bertarungmu," ucap sang ratu. "Karena Yuan mengatakannya, itu berarti memang ada sesuatu yang patut dipuji dalam keterampilan bertarung ini. Tapi ada begitu banyak tablet batu di sini. Aku tidak tahu di mana skill bertarung yang disebutkan Yuan tanya Xiaoyan tersenyum pahit. "Itu mudah. Tunggu sampai aku bertanya padanya," ucap sang ratu dengan ringan. Kalimat sederhana ini membuat Taiking dan Senju tercengang. Ada rasa penasaran di wajah mereka. Raja Iblis Tianhe sudah mati. Bisakah sang ratu benar-benar bertanya kepadanya? Sementara keduanya masih ragu-ragu, sang ratu mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata dengan lembut, "Tianhe, di mana keterampilan bertarung andalanmu? Suamiku ingin mempelajarinya," ucap sang ratu. Awalnya mereka mengira sang ratu akan menggunakan beberapa metode misterius. Tetapi pertanyaan langsung ini benar-benar tidak terduga. Sesaat kemudian terdengar suara gemuruh. Terlihat cahaya merah membumbung tinggi di udara. Lalu sebuah tablet batu yang bersinar dengan cahaya keemasan jatuh ke tanah di antara ratusan tablet batu.
Warnanya sangat berbeda dengan tablet batu di sekitarnya. Saat tablet batu ini muncul, lebih dari selusin orang di sekitar tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka menatap tajam ke tablet batu yang tiba-tiba muncul ini. Dilihat dari warnanya dapat ditebak bahwa skill bertarung yang terkandung di dalamnya pasti bagus. Mereka yang memiliki penglihatan tajam dan tangan yang cepat adalah yang pertama bergegas pergi dengan satu gerakan. Namun saat mereka mendekati tablet batu emas, kekuatan tak terlihat melonjak dari tablet batu memantulkan mereka semua. Tablet batu ini berbeda dari yang lainnya. Itu pasti keterampilan bertarung yang kuat, atau mungkin merupakan warisan tertinggi dari Raja Iblis Tianhe. Ucap suara Serakai yang terdengar. Itu benar, itu pasti warisan tertinggi Raja Iblis Tianhe, sehingga memiliki larangan yang sangat kuat. Jawab sosok-sosok itu. Segera banyak sosok yang duduk bersila di tablet batu juga membuka mata mereka setelah mendengar suara itu. Mereka melihat ke arah tablet batu serempak dan kemudian mendekat untuk mencobanya. Namun hasil akhirnya masih sama. Mereka langsung terpental ke belakang setelah mendekatinya dalam jarak 100 meter. Sialan, karena itu sudah muncul, mengapa tidak membiarkan seseorang mempelajarinya? Mungkinkah ada semacam persyaratan? Atau mungkinkah kita tidak memiliki baris yang cukup pada pil ajaib kita? Ucap semua orang mulai berspekulasi. Untuk sementara semua orang hanya bisa menatap tanpa daya. Dan keingintahuan semua orang telah meningkat secara ekstrim. Tetapi tidak peduli berapa kali mereka mencobanya, hasil akhirnya masih tetap sama. Di sisi lain Taiking dan Senju masih dalam keadaan tercengang di belakang. Tablet batu emas ini bisa muncul karena permintaan sang ratu. Hal ini membuktikan bahwa sang ratu begitu kuat sehingga segala sesuatu di sini, termasuk aturan tapaknya, dapat dikendalikan olehnya. Suamiku, pergilah, itu milikmu, ucap sang ratu tersenyum manis. Xiaoyan melihat ke arah tablet batu emas dan menyaksikan kerumunan tokoh. Jika dia berhasil mengambilnya, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Bagaimana dengan mereka? Ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara teguran kasar. Minggir, minggir, kalian minggir, bosku akan lewat, teriak Senju. Wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi hitam. Dia tidak menyangka bahwa Senju akan sangat terang-terangan. Lusinan sosok memandang Senju satu demi satu. Meskipun cara Senju sangat kasar, tetapi mereka tidak bermaksud memprovokasinya. Ini karena mereka ingin melihat apakah Senju bisa menyentuh tablet batu emas atau tidak. Segera kerumunan orang bercabang membentuk sebuah jalan, dan Senju berjalan angkuh di tengah tatapan semua orang. Namun setelah jarak Senju mencapai 100 meter dari tablet batu, dia menghentikan langkahnya secara tiba-tiba, kemudian membalikkan tubuhnya ke belakang seperti manusia tak berdosa. Lihatlah orang bodoh ini, apa sebenarnya yang dia lakukan? Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk menyentuhnya, setidaknya jangan membuat lelucon di sini. Cepat menyingkir, ucap suara-suara marah dari kerumunan orang. Senju menatap dingin ke arah semua orang dan mengabaikan mereka semua. Setelah itu dia memandang Xiaoyan dan menunjukkan senyum kecil sebagai isyarat maaf. Bosku, semuanya sudah siap, silahkan datang, ucap Senju. Kelopak mata Taiking berkedut. Harus dikatakan bahwa kemampuan Senju untuk memenangkan hati Zuchi pasti karena kemampuannya. Melihatnya sekarang, ternyata kekuatan Senju yang sebenarnya bukanlah dalam pertempuran, tetapi lebih ke bagaimana dia mengambil hati seseorang. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nova sampai akhir. Sampai jumpa.